Hey, halo bro. Jonathan di sini. Ini saya akan mereview ya Anchor Prime yang 160 watt. Kalau sebelumnya saya sudah punya ya. Ternyata ini Anchor Prime juga, tapi yang 100 watt ya. Cuman ini masih edisi lama ya, tidak ada apa displaynya. Tapi saya ini senang sekali pakai ini karena saya gunakan untuk ngecas iPhone saya. Itu nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah panas gitu loh, nggak yang terlalu panas-panas banget gitu loh. Jadinya saya seneng ini pakai ini ya, mengkilap gini, ukurannya kecil tapi 100 watt. Waduh, keren ya. Nah, ini sekarang kita membahas Anchor yang 160 watt. Wah, yang waktu unboxing itu di kolom komentar charger Sultan 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 apa ya. Jadi gini ya, buat teman-teman ya, kita memilih charger seperti ini karena kita ini sekarang eranya itu era AI gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan charger seperti ini ya karena kita kebutuhan gitu loh. Kebutuhan dalam arti gini ya, menyesuaikan. Kalian membeli handphone di atas 10 juta, misalkan ini ya, salah satu contoh ya. Misalkan membeli handphone salah satu 10 juta, tapi beli chargernya, aduh saya tuh kadang ya bingung ya ngelihat teman-teman itu juga, padahal dia pendapatannya gede ya kan, dari YouTuber juga dia gitu loh, dari YouTube. Handphonenya itu wah mantep, itu di atas 20 juta, tapi chargernya aduh saya sedih liatnya gitu loh. Kenapa seperti itu gitu ya, saya juga nggak habis pikir ya. Padahal sekarang itu udah zamannya charger-charger seperti ini gitu kan, ya enggak. Ya saya enggak tahu ya cara berpikirnya itu gimana. Mungkin mereka lebih seneng punya pasangan, istilahnya handphonenya pasangannya yang jelek-jelek tidak ada masalah, yang penting bisa nyala, seperti itu mungkin ya. Tapi ya itu masing-masing ya. Nah, itu sekilas info aja dulu ya. Kalau saya seneng ya, handphonenya bagus, chargernya juga bagus gitu loh. Sekarang kita akan update ini dulu ya, update daripada karena ini bisa diupdate ya, jadi bisa diupdate untuk versi yang terbaru gitu loh. Karena ini seperti misalkan handphone-handphone sekarang ya, itu kan ada update-nya ya. Nah, ini ada update-nya juga. Kalau sebelumnya pernah Anchor yang 250 watt itu, nah sekarang nanti saya tunjukkan update-nya ya. Update-nya seperti apa gitu. Jadi mantap, lebih jadi mantap lah istilahnya seperti itu. Kita update dulu. Begini sedang update nih ya. Nah, ini sedang update untuk berjalannya cukup cepat ya, cukup cepat ya update-nya ya. Ini ini sedang update, upgrading. Oh, ya kan? Ini jadi mirip punya yang 250 watt ya, sama ya. Aplikasinya juga sama ya. Di apa? Di handphone ini juga sama. Tuh, ya kan? Kita lihat sama-sama ya. Anchornya ini. Nah, ini dia. Biar kelihatan semua ya toh update-nya. Kalau lagi berjalan seperti ini ya kan. Nah, ini masih cukup lama ya, cukup lama berarti ya. Ini masih 30% ya, ya kan. Tuh 33%. Kita tunggu ya hasilnya ya. Nah, ini sudah mendekati 96%. Wah, lumayan lama ya, lumayan lama ini ya, lumayan. Nah, ini udah 100%, hasilnya seperti apa kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama sebentar. Ini lagi
mutar. Wah, itu tulisannya Anchor Prime. Nah, terus gimana ini? Sebentar. Ntar kita lihat ini, kalau ini kita pencet tetap sama. Oh, connect Bluetooth. Oh, kalau sudah kita done. Nah, ini dia gambarnya di sini ya. Gambarnya di sini. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya. Ya kan? Tuh. Bisa kalau kita tancepin ini akan nyala gitu loh. Kalau kita tancepin C1-nya atau C2 atau C3. Nah, di sini ada real time datanya. Kelihatan ya tulisannya ya, real time data. Seperti itu. Jadi ibarat kata pengecasan ini jadi terdeteksi. Nah, gitu loh, keren ya. Terdeteksi. Nah, itu sekarang ini charger sudah mantep-mantep. Ya kan? Tuh. Nih. Nah, itu dia. Ya kan? Sudah mantep-mantep seperti ini. Handphonenya 10 juta lebih, harga chargernya maunya yang 20.000. Harus seperti ini, bro. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk pengecekannya ya. Ini kan sudah update yang baru. Sekarang kita coba colokin ya. Kita colokin ke sini. Tampilannya ini seperti apa gitu ya kan. Dan di sini nanti akan muncul. Bentar. Nah, ini dia, udah 240 watt max kabel. Wah, ini daya yang diterima 140 watt tertulis di sini semua. Waduh, mantap ya. Jadi ada muncul dua kabelnya, kabel 240 watt itu terdeteksi di sini ya. Jadi terdeteksi ada tulisan kabelnya itu 240 watt. Gimana coba? Semakin sempurna ya. Nah, ini ada grafiknya ya, grafik pengecasannya ya. Total output ini, ya kan? Ini kelihatan. Ini ada grafiknya seperti ini. Ya. Ya kan? Nah, itu. Ini apa? Nah, ini kabel infonya, ini ada kabel info. Sebentar, saya majuin ya. Ini tuh ya. Ada kabel info. Mana tadi? Ini EPR 240 watt max. Oh, ya kan? Wah, terdeteksi semua ya. Jadi pakai kabelnya apa, bisa kita lihat semua ya. Melalui aplikasinya atau di chargernya sendiri. Wow, keren ya. Jadi kalau kita punya perangkat, misalkan punya MacBook ya kan, pemakai MacBook itu udah pasti harganya, apalagi MacBook Pro ya, di atas 10 juta pasti ya kan. Ya kalau tidak menggunakan charger seperti ini, waduh, ya jangan anjlok gitu loh ya. Punya pasangan itu harus seimbang ya. Jadi pasangannya perangkatnya bagus, chargernya juga bagus gitu loh. Bisa menyesuaikan semuanya gitu loh. Sekarang nanti kita cek-cek lagi nih. Jadi setelah update ini saya cek pakai kabel Anchor juga ya. Ini kabel Anchor ya. Ini Anchor juga. Nah, saya mau ngecek ke Power Z ya. Sebelumnya kita belum tes ya, belum tes seperti apa ya kan. Nah, ini kita akan coba tes per portnya seperti apa ya. Kita akan tes dulu. Charging protokolnya seperti apa. Ini UFCS-nya ada ya. Lihat nih, langsung muncul UFCS. Nah, ini namanya charger modern seperti ini ya. Ini tampilannya tadi kita nggak lihat ya ini ya. Jadi kalau ini udah nggak perlu kita miring, pencet-pencet gini supaya apa ngikutin kita gitu, enggak ya. Ini kita belokkan gini ya, dia ikut miring gitu loh ya. Kalau sebelumnya kan kayak yang 100 watt harus kita klik gitu loh ya. Kalau ini udah enggak,
Ini mau gini, kita gini kan, nah langsung ikut ya, ya toh. Nah ini, ya toh. Bentar. Nah, ya toh. Jadi ngikutin wajah kita. Aduh, ini kita tarik dulu. Nah, ini dia protokolnya ya. Wah, protokolnya cakep ya. Dia PD 3.1 140 watt, EPR, PPS, QC5, benar ya, QC5 ya. Tuh, lihat tuh ya. PPS-nya 5 ampere berjalan ya. Berarti kalau Samsung 2.0 oke. Ya. Sekarang kita ke port yang C2 ya. C2-nya. Aduh. Agak apa namanya? Nyolokinya agak dredek gitu loh ya. Wow, ini. Wah, nanti saya tunjukkan ya kalau kita colokin yang ketiga ya. Pas nancap ya. Ini UFCS-nya langsung jalan juga ya. Kalau enggak kita coba ya. Ntar kita coba. Ya. Waktu kita cabut ya. Ntar. Cabut, kita colokin ya. Terbaca ya, 240 max kabel ya, terbaca ya. Mantap ya, terbaca ya, 240 watt. Nah, ini protokolnya. Wah, jadi kerennya ini C1 UFCS-nya juga muncul, C2 UFCS-nya juga muncul. Sama persis ya, sama persis ya. Jadi dia tidak ada perubahan nih. Ya, C1, C2. Nggak tahu yang C3-nya ya, kita coba ya C3-nya ya. C3-nya apakah sama persis atau ada perbedaan. Ini kabel yang ini, yang bawaannya dari charger ini, panjangnya 2 meter. Dan dapat ya, 2 meter. Nah, ini kita cabut dulu. Kita yang ketiga ya. Apakah tulisannya gitu juga? Wah, iya ya. 240 watt max kabel. Waduh, setan tenan ya. Keren ya. Keren. Nah, kita lihat deteksinya. Oh, wah, ini satu-satunya yang saya temukan ya. Satu-satunya charger yang saya temukan 3 portnya ya. UFCS-nya ada semua. Ini satu-satunya. Satu-satunya. Kalau sebelumnya yang ada 2 itu punya mana ya? Saya lupa itu ya. Basius bukan, apa ya? Anchor 250 watt itu juga bukan. Kayaknya Esamtech. Kayaknya ya, kalau saya tidak salah lupa. Kalau Venten cuma 1 port juga. Apalagi ya? Mana ya? Apa namanya, Cuktek itu juga 1 port. Oh, sama persis ya. Ini top ya. Jadi dia sama persis ya. Tuh. Ya. Sama persis ya. Jadi 3 port sama, ketiga-tiganya itu protokol semua sama. 140 watt semua. Tapi tetap ya, perlu diingat ya, pembagiannya. Jadi dia tetap pembagiannya itu apa namanya? Tetap ada terbagi ya, walaupun di sini totalnya 160 watt ya. Bukan berarti tiap pot 140 140 140, enggak. Ini kita coba lagi untuk ngecas. Kita lihat seperti apa munculnya. 140 watt max. Ini waduh. Keren banget ya. Keren, udah keren ini. Ini saya bilang ya sangat istimewa ini. Ya toh? Dan nggak ada duanya. Ini kalau dibalik gini ya ngikut.
Pasti banyak yang berpikir, lah charger buat apa? Loh, charger buat apa? Charger buat ngecas. Handphone tanpa charger nggak bisa apa-apa. Makanya saya bilang, hidup kita itu tanpa charger udah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Begitu kalian tidak punya charger, tewas. Ya kan? Aktivitas mati semua. Tanpa charger aktivitas mati semua. Itu udah pasti. Ya kan? Coba bayangin aja. Ketika kalian punya laptop, punya handphone, ya kan? Tiba-tiba chargernya hilang semua. Coba. Hah? Pasti mati kutu. Itu udah pasti. Ya, karena makanya itu saya bilang, charger itu sangat penting sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri gitu loh. Sangat-sangat penting. Nah, kenapa ada charger protokolnya macam-macam itu supaya kenapa? Supaya tidak salah. Karena kalau ketika kita salah, ya otomatis memang saat itu memang bisa aja ngecas, tidak ada masalah. Tapi kedepannya sudah pasti akan bermasalah ke depannya. Oh, jadi Anchor Prime itu memang warnanya seperti ini. Keren ya, mantap ya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan coba beberapa protokol kalau digunakan secara bersamaan ya. Ini saya cobakan dulu port C1. Nah, saya bikin gini supaya kelihatan ya. C1 kita coba ini ya, kelihatan seperti ini. Ya kan? Berjalan di 140 watt. Saya akan coba untuk ini. Powerbank yang ini di port kedua. Hasilnya seperti apa? Port kedua dia 100 watt max kabel. Dia akan wah, bener ya. Dia akan muncul ini 224 nih. Nah, ya kan bener kan? Sebelumnya saya pernah mengungkap charger yang 140 watt lainnya ya. Pengecasannya ternyata model seperti ini ya sekarang ya. Modelnya ya. Ini 210 ya. 210. Kalau dua port digunakan ya, C1 C2. Nah, kalau kita gunakan yang C3-nya ya. C3-nya. Nah, sekarang kita gunakan yang C3 pakai kabel angker juga. C3. Nah, apakah akan berubah atau restart atau seperti apa? Ya, dia akan berubah ya, tidak restart, hanya dia menurun. Tapi 250 watt. Wadan. Istimewa ya, istimewa ya. Ketika digunakan secara bersamaan, dia bisa ambil di sini 68 watt. Bukan 68 watt, ini persennya. Berapa watt ini? Ntar kita lihat ya. Ini wattnya 47 130. Ini 50 watt. Dia ngambil 250 watt loh. Ini kelihatan enggak nih? Nah, ini biar kelihatan. Waduh, yes. Mantap tenan ini. Ini baru charger yang mantap sekali ya. Walaupun dia mencantumkan 160 watt, tapi dia bisa menyalurkan 140 watt terbagi menjadi 50 watt dan di sini 47 watt. 50 berarti 103. Oh, ya benar ya. 50 terus itu 140. Sekitar 250 watt ngambilnya. Anteng ya. Ini di sini 234 sesuai. Ya. 234. Coba. Gimana? Keren banget ya. Port ketiga digunakan. Jadi kalau kita menggunakan laptop semua ya, laptop 3 laptop berjalan dibabat langsung ini. Sudah pasti. Ya. Ya kan? Keren enggak? Seperti ini. Nah, itu ya. Jadi gunanya kita menggunakan charger yang bagus, ya, itu tidak ada ruginya. Mau sampai kapanpun charger ini bisa digunakan. Seperti itu. Ya, mantap ya. Nah, sekarang kita cabut. Sampai pada kesimpulan. Aduh, keras banget.
ya. Masih kenceng ya. Nah, soal panasnya nanti kita akan agak hangat ya. Namanya saat ini kita gunakan secara bersamaan dengan 250 watt. Bayangin aja 250 watt, ngangkat 250 watt kalau ada panasnya atau suhunya panas itu wajar. Lah 250 watt maunya adem. Itu ya udah nggak mungkin gitu loh. Ya, kita harus realistis gitu ya. Karena kita menggunakan charger yang mengeluarkan daya 250 watt. Oh, gitu loh ya. Mengenai protokol menggunakan kabel sakti nanti periode berikutnya ya. Karena harus saya coba-coba dulu karena saya belum nyoba ya. Baru mencoba seperti ini. Kalau ketika saya sudah coba untuk menggunakan kabel sakti, kita cobakan ke beberapa handphone, hasilnya seperti apa nanti kita share lagi ke teman-teman ya. Yang pasti penggunaan ini untuk pengecasan sampai bisa tembus di atas 200 watt itu sesuatu yang sangat ya hebat sekali ya charger ini. Ketika kita menggunakan pengecekan menggunakan power Z ya hasilnya sudah tampak ya. 3 port ini kita tekuk biar manis ini. 3 port ini UFCS-nya ada dan di sini satu-satunya ya charger punyanya ada. Oh, jadi dia di sini ini kayak batu cincin ya. Ya tuh. Nah, gitu ya. Warnanya pelangi. Satu-satunya charger yang IQ5 ini cuman ini ya. Cuman Anchor yang 160 watt. Sementara yang punya saya yang 250 watt itu belum IQ5, masih 4 kalau tidak salah. Ini memang spektakuler lah untuk charger ini ya. Jadi seperti itu. Nanti mengenai ke kabel sakti nanti next berikutnya ya. Jadi ini untuk kita melihat daya supernya itu seperti apa gitu loh ya kan, daya tempuhnya itu loh seperti apa, itu yang kita butuhkan dulu saat ini. Nanti kalau untuk ke kabel sakti ya periode berikutnya. Ini sekarang model charger ini seperti ini semua ya kan. Ini untuk iPhone 17. Ke iPhone 17 nanti saya akan praktekin kalau sudah ada iPhone-nya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai charger Anchor Prime 160 watt ini ya. Ya kan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Manis ya. Oke, thank you ya.